Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi bersama kami Gunadi Kijang. Kali ini kita masih bersama belajar mengenai kata sambutan. Dan dalam kesempatan kali ini kita belajar kata sambutan khusus untuk kata sambutan pesan dan kesan perpisahan. Perpisahan apa saja, entah itu rekan kerja, pemimpin, kepala sekolah, ataupun yang lain. Inti-intinya kita pelajari, tinggal nanti kita kembangkan. Saudara, untuk kata sambutan perpisahan kita bagi poin menjadi 3 poin. Pembukaan, isi penyampaian, dan penutup. Untuk pembukaan, sebagaimana biasa, sudah hampir di setiap tutorial kami, itu menggunakan urutan yang biasa. Yang pasti yang pertama itu dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian puji dan sholawat dalam bahasa Arab. Misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau dengan yang lain yang kita hafal, itu bisa. Lalu kita masuk ke penghormatan-penghormatan. Siapa saja yang kita hormati, yang hadir, mungkin dari level atas ke bawah hingga rekan-rekan. Sesudah kita melakukan yang kami hormati, puji syukur dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara perpisahan ini dengan hikmat. Kira-kira seperti itu, saudara, kalimat yang kita atur dengan kalimat awal Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga kita dapat, dan seterusnya. Masuk ke poin 2, yaitu poin isi. Poin isi penyampaian, inilah yang perlu kita pahami, saudara. Ini untuk setiap penyampaian pesan kesan perpisahan. Yang pertama, karena ini adalah perpisahan, maka pastinya di acara perpisahan, kita adalah orang yang mewakili. Bila kepala sekolah, kita mewakili rekan guru. Apabila itu adalah rekan guru atau rekan kerja, rekan pegawai, rekan sekantor yang berpisah dengan acara ini, maka kita mewakili rekan-rekan. Jika seumpama di kantor pimpinan atau kepala sekolah atau apa tidak hadir, tidak memberikan kata sambutan, berarti kita juga mewakili dari rekan-rekan dan juga pimpinan kita. Kita mohon izin dulu sebelum kita memulai pembicaraan dengan rekan kita. Jadi seperti ini misalnya kalimatnya. Rekan-rekanku sekalian, sebelum kami memulai penyampaian ini, terlebih dahulu kami mohon izin kepada rekan-rekan sekalian untuk mewakili rekan-rekan menyampaikan kata sambutan ini. Atas semua ucapanku yang benar, baik, dan tepat sasaran, itulah ucapanku mewakili rekan-rekan sekalian. Namun, apabila ada yang keliru kata, tidak baik makna, ataupun tidak pada tepat sasarannya, maka itu adalah kesalahan diri saya pribadi, dan untuk itu saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Jadi kita minta izin dulu, sekaligus mohon maaf apabila ada kesalahan, dan menjelaskan bahwa atas kata-kata yang baik, yang tepat, itu yang mewakili rekan-rekan. Sedangkan kata-kata yang keliru, yang mungkin tidak cocok, tidak pas, itu adalah ucapan kita sendiri, dari diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri, tidak melibatkan rekan-rekan yang kita wakili. Lalu kita mulai bicara kepada forum. Ketika kita mulai bicara kepada forum, itu yang pertama kita sampaikan adalah suasana hati kita yang dengan perpisahan ini seperti apa.
Yang pasti sedih, risau, rasa ingin menangis, menahan air mata. Nah, perasaan-perasaan seperti ini kita ungkap dulu untuk menyentuh hati pada awal pertama penyampaian kita. Jadi contoh kalimat seperti ini. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku, saat ini hati kita sama dalam keadaan bimbang. Saat ini hati kita sedang sama dalam menanggung kesedihan yang mendalam. Karena perpisahan bukanlah satu hal yang ringan untuk dirasakan. Kebersamaan yang selama ini telah terjalin begitu indah, yang pada akhirnya harus terpisah, adalah suatu kenyataan yang berat untuk kita terima. Namun, walaupun suasana hati kita begitu tidak menentu, lidah kita pun terasa keluh untuk mengucapkan suatu kata, mesti juga kita ungkapkan, mesti juga lidah kita gerakkan untuk menyampaikan kata dan sambutan perpisahan ini. Jadi yang intinya, saudara, bahwa kita menceritakan suasana hati kita sedih, risau, namun dalam keadaan apapun, kita tetap berusaha untuk mengungkap kata-kata perpisahan sebagai pesan dan kesan, mungkin boleh dikatakan yang terakhir buat yang berpisah. Jadi itu untuk menceritakan suasana hati kita. Sesudah kita ceritakan suasana hati kita, saat ini lagi sedih, saat ini lagi kacau, lalu kita bercerita bahwa tentang kebanggaan dan kebahagiaan kita sudah bersama dengan yang akan berpisah selama ini. Kita ceritakan bahwa semua kebaikan-kebaikan dalam kebersamaan sebelum perpisahan. Selama ini kami merasa bangga dan sangat bahagia dengan Bapak. Kami senang senantiasa bisa bergaul dengan Bapak. Bapak kami kenal sebagai orang yang baik, orang yang santun, orang yang peduli dan punya perhatian dengan kami. Itu seumpama yang berpisah ini adalah atasan. Sehingga sisi-sisi kepemimpinannya yang kita ungkap. Bapak banyak memberikan tuntunan kepada kami, memberi bimbingan kepada kami, memberikan pengetahuan baru yang selama ini belum kami mengerti. Dan seandainya itu rekan, maka kebanggaan dan kebahagiaan itu adanya pada pergaulan. Dari tutur sapanya yang baik, dari contoh keteladanannya yang bisa kita contoh misalnya, kita ungkapkan. Dari cara bicaranya yang lemah lembut, dari sikapnya yang selalu peduli dengan teman, dari sikapnya yang selalu ingin berbagi, sikapnya yang mudah diajak kerjasama, yang selalu suka memberikan nasihat dan mau menerima ketika dinasehati, tidak mudah tersinggung. Itu yang kita ingin ungkap dalam poin ini apabila itu rekan. Jadi kita mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaan dengan alasan-alasan seperti itu. Sesudah kita sampaikan kebahagiaan dan kebanggaan, lalu kita berterima kasih. Berterima kasih atas kebaikan-kebaikannya, atas jasa-jasanya. Jika yang berpisah adalah atasan, kita ucapkan terima kasih atas kepemimpinannya selama ini. Bila dia kepala sekolah misalnya, kita ucapkan terima kasih sudah memimpin sekolah ini hingga sekolah ini menjadi semakin baik. Sebagai guru kami sangat mengucapkan terima kasih karena sudah banyak bimbingan yang diberikan kepada kami. Andainya dia rekan kerja, ceritakan berterima kasih bahwa dengan adanya kita bergaul selama ini, banyak pengalaman baru yang kami dapat. Banyak yang kami contoh dari suri tauladan saudara
yang sudah saudara perlihatkan selama ini, yang sebelumnya tidak terpikir oleh kami, bila itu rekan. Nah, sesudah kita menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kebaikan-kebaikan yang akan berpisah, yang akan meninggalkan kita, terakhir kita vonis penentuannya bahwa kita sebenarnya sangat bahagia, kita sebenarnya sangat senang, kita semua tidak ingin sebenarnya berpisah, kita semua inginnya selalu bersama, selalu tetap seperti dulu, rukun dan bahagia, menjalin kerjasama dalam pekerjaan, namun dalam kenyataan harus berpisah. Jika yang berpisah itu karena pindah tugas, maka kita katakan bahwa tuntutan tugaslah yang membuat kita harus berpisah. Dan apabila yang berpisah itu karena pensiun misalnya, maka kita katakan bahwa pada akhirnya ketika telah sempurna tugas yang kita tunaikan, yang diembankan oleh negara kepada kita, maka saat itu kita harus berpisah. Karena ketika sampai pada perpisahan, kita hanya bisa menerima dengan ikhlas. Jadi final, ponisnya di situ. Dengan menceritakan suasana hati, kemudian kita merasa bahagia dan bangga bersamanya selama ini. Banyak hal yang kita peroleh dari mereka, dari yang akan berpisah, sehingga kita ucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang diberikannya. Niat hati kita ingin sebenarnya lebih lama untuk bersama, namun keadaan, entah itu karena pindah tugas, entah itu karena pensiun, pada akhirnya kenyataan harus berpisah. Itu harus kita terima dengan ikhlas. Jadi runtunnya seperti itu. Lalu yang terakhir poin penyampaian, kita masukkan doa dan harapan. Kita doakan yang akan berpisah, yang akan meninggalkan kita. Doa kami semua, semoga di tempat barunya nanti mendapatkan tempat yang lebih baik dari yang di sini, mendapatkan kemudahan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang akan berpisah itu pensiun, maka kita doakan semoga dengan tuntasnya tugas yang sudah ditunaikan secara sempurna, semua menjadi amal ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membukakan jalan baru yang lebih terang, yang lebih gemilang, dan lebih membawa ketenangan pada hari-hari mendatang. Jadi kita doakan seperti itu. Sudah kita doakan, sampaikan harapan. Harapan kita bersama. Apa yang menjadi harapan kita bersama? Kita sampaikan. Pertama, hendaklah kita katakan kepada yang akan berpisah. Berpisah bukan arti kita bercerai. Berpisah hanya secara legalitas. Kita tetaplah bersama. Secara tugas kita terpisah, namun secara fisik kita tetaplah saudara. Kita tetap keluarga. Harapan kita jangan sampai terputus silaturahmi. Jangan sampai kita jadi saling melupakan. Jangan sampai setelah berpisah kita menjadi orang lain. Harapan kita, walaupun kita sudah berpisah, kekeluargaan, silaturahmi, kekerabatan tetap terjaga dengan baik. Itu kira-kira gambaran yang kita sampaikan terhadap rekan atau atasan kita yang akan berpisah dengan kita, dan kita mewakili rekan-rekan kita. Nah saudara, sesudah kita sampaikan doa dan harapan, yang terakhir kita sampaikan penutup. Penutup seperti biasa, yaitu ucapan maaf bila ada salah-salah kata atau keliru ungkapan. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Lalu terakhir kita akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara, sekali lagi kami ulangi runtun singkatnya cerita mengenai apa saja yang harus kita sampaikan bila kita sinopsiskan menjadi seperti ini. Yang pertama, kita minta izin dengan rekan untuk bicara. Kemudian kita menghadap ke umum. Di umum kita mengatakan bahwa suasana hati kita seperti apa, kalut, sedih, lidah keluh, namun kita paksakan untuk bicara demi untuk penyampaian pesan dan kesan di hari terakhir. Pesan dan kesan yang kita sampaikan yang pertama adalah kebanggaan kita dan kebahagiaan kita selama waktu masih bersama. Bangga, senang, kenangan itu masih melekat di dalam bayangan dan otak kita. Sesudah kita ungkapkan itu, kita ungkapkan terima kasih atas semua jasa-jasa kebaikannya yang kita ungkapkan satu persatu selagi kita ingat dan kita perhatikan. Sesudah kita ucapkan terima kasih atas jasa-jasa kebaikannya, kita ungkapkan pula bahwa kita adalah orang yang tawakal. Walaupun bagaimanapun kita menghendaki, kita tetap ingin bersama, kita merasa bahagia dengan kebersamaan, pada akhirnya takdir harus berpisah. Dan yang terakhir kita sampaikan doa dan harapan. Selesai, penutup. Demikianlah penyambutan dari kami, saudara-saudaraku. Apabila ada salah-salah atau keliru kata, kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menguatkan hati kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.